min, modus maupun median. Nah, yang disebut dengan min itu adalah kalau biasa di laptop, di komputer biasanya average, rata-rata ya. Rata-rata itu dari seluruh pengamatan dibagi nilai seluruh pengamatan dibagi yang diamati, ketemu rata-rata. Sering digunakan untuk menentukan kelulusan misalkan gitu ya. Sedangkan median yakni skor yang membagi distribusi menjadi dua. Nilai tengah istilahnya, median itu nilai tengah ya, bahasa Indonesianya nilai tengah. 50% ke kanan, 50% ke kiri, atau 50% ke atas, atau 50% ke bawah. Sedangkan modus itu adalah hasil pengamatan yang paling banyak muncul. Bapak, mohon maaf, ini teman-teman ada yang nggak bisa join ke breakout room, jadi kita bisa pindah dulu nggak Pak ke main room aja? Boleh. Iya. Kita ke ya. Oke, adik-adik. Jadi bicara min, saya ulangi lagi itu yang baru bergabung ya. Jadi kita kalau bicara tendensi sentral itu kita bicara 3 pengukuran ya. Pengukuran nilai pusat itu min, median, dan modus ya. Min, median, dan modus. Min itu kalau bahasa sederhananya ya rata-rata lah gitu. Kalau median itu berarti ya nilai tengah, mid. Kalau modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul. Nah, slide berikutnya. Slide. Ya. Nah, ini rumus menghitung rata-rata ya. Sebaran rata-rata. Itu rumusnya X sama dengan jumlah X dibagi N. X itu adalah minnya, jumlah X itu adalah jumlah total data yang diukur ya, yang diamati, yang diukur. N-nya itu adalah jumlah orang atau subjek atau objek yang diukur. Nah, jadi jumlah X itu adalah jumlah hasil pengukuran. Sedangkan N itu jumlah yang diukur. Jumlah yang diukur. Contohnya misalkan ada data 1, 2, 3, 4, 5. Itu data misalkan ya. Dari data itu coba kita cari minnya, yaitu jadi seluruh pengukuran 1, 2, 3, 4, 5 itu dijumlahkan saja nilainya berapa itu 6, 10, 15. N-nya berapa? N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5, jadi 15 dibagi 5 menjadi 3. Mudah kalau rata-rata. Nah, apalagi sekarang sudah ada komputer, ada laptop, ada handphone. Tapi sebagai pengetahuan kita harus tahu bagaimana menghitung min ya. Slide berikutnya. Ya, yang tadi adalah data yang tidak berkelompok. Tidak berkelompok. Artinya data itu berdiri sendiri. Nah, sekarang kita juga bisa mengukur data-data yang sifatnya berkelompok. Berkelompok. Misalkan ada kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 5 itu isinya 5 orang. Nah, dari kelompok 5 itu frekuensinya yang muncul 2. Jadi yang diukur kelompoknya. Yang muncul 2, maka
Mohon maaf, Bapak masih di mute. Recording in progress. Kita juga bisa menghitung data yang bersifat interval. Data interval ya. Data interval itu misalkan data rentang antara misalnya 30 sampai 40, ya 40 sampai 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya, itu namanya data interval ya. Rumus data intervalnya itu X sama dengan X interval plus jumlah Fx kali I. I-nya itu interval dibagi N. Ya, bagi N. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ada interval 144 sampai 146. Itu interval. Mohon maaf, Bapak mikrofonnya masih ke-mute. Oke. Halo, adik-adik. Jadi kalau kita lihat 144, 146 itu ngitungnya 14, 145, 146. Jadi intervalnya 3. Ya. Nah, di interval 144 yang paling bawah itu sampai 146 itu yang muncul baru 1. Ya, frekuensinya 1. Frekuensi 1. Nah, frekuensi yang paling banyak muncul itu adalah yang 16. Ya. Yang 16, frekuensi 16 itu berada di interval 159, 161. Ya. Nah, itu ya. Nah, untuk menghitung itu kita tentukan dulu midpoint-nya. Midpoint-nya. Ya, midpoint-nya. Nah, kemudian X1-nya 0. Nah, kita ini pakai apa? Pakai perkiraan saja. Ya. Nah, dari hasil pengamatan nilai ini kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Rumusnya yang tadi XS plus ini ya. Jadi XS-nya itu jadi yang paling banyak muncul itu adalah 160 midpoint-nya 160 ya, 160. Kemudian ditambah minus 36. Minus 36. Dikalikan intervalnya 3. Sama dengan 160 dikurangi 138. 1,38 menjadi 156. Ya, ini. Itu dibagi N ya. Ini apa? Ininya salah apa? Cara nulisnya itu gara-gara pakai ini jadi salah ya. Jadi 160 kali minus 36 ditambah minus 36 kali 3 dibagi 78. Ketemu segitu ya. Nanti karena waktunya hanya 50 menit,
bahannya banyak, jadi kita sementara ngebut dikit ya, ngebut dikit, nanti sambil jalan kita pelan-pelan. Lanjut, berikutnya. Nah, kemudian kita bicara median. Median itu nilai tengah ya, nilai tengah. Nilai tengah yang membagi 50% ke kanan atau ke kiri yang saya bilang tadi ya. Nah, ini bisa juga data berkelompok atau tidak berkelompok, mencari mediannya. Nah, kalau datanya tidak berkelompok mudah ya. Misalkan ada apa? Ada data yang seperti di itu contoh di slide ya. Rumusnya itu mudah, n+1 dibagi 2. Ya. Itu ketemu median nanti ya. Nah, contohnya ada pengamatan 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau yang di atas itu kebetulan 9 itu berada di tengah, ya. Jadi ketika ada, nah, jadi setiap pengamatan harus diurut dulu nanti datanya. Ketika ada menemukan data lompat-lompat gitu ya, 9, 10, 11, ada 16, kemudian 2, 3, nah itu datanya harus diurut dulu. Datanya diurut, setelah diurut, N-nya itu dilihat, jumlah N-nya itu. Nah, kebetulan yang di atas itu N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. 7, N+1, N-nya 7 plus 1, 8, dibagi 2, 4. Jadi, nilai tengahnya itu pada pengamatan yang keempat. Pengamatan keempat itu kalau datanya 7, 7, 8, 9, maka pengamatan keempatnya itu adalah nilainya 9. Jadi yang dimaksud dengan N+1 itu untuk menentukan pengamatan keberapa atau hasil pengukuran yang keberapa. Ya, sekali lagi kalau kita lihat data median data 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. N-nya adalah 1, 2, 3, 7. 7 plus 1, 8 dibagi 2. 4. Nah, 4 artinya pengamatan nomor 4 itu jatuh pada nilai 9. Oke, itu ya, nyari median. Nah, kalau kebetulan itu apa namanya ganjil seperti di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, pengamatannya 6 kali berarti 6 plus 1 7. 7 bagi 2 3,5. 3,5 itu berarti kisarannya antara 8 sampai 9. Nah, separuh antara 8 dan 9 itu ya 17 dibagi 2 berarti 8,5. Ya. Itu cara menghitung median dengan data yang tidak berkelompok. Lanjut. Kemudian kalau kita menghitung media data berkelompok, itu rumusnya seperti tertuang di dalam apa? Di dalam slide ya. Median sama dengan frekuensi kumulatif di bawah frekuensi kumulatif yang mengandung nilai min. Ya, artinya nanti ada nilai kumulatif di bawah min gitu ya. Kemudian F-nya frekuensi dari kelas yang mengandung min. Terus I-nya adalah lebar interval. Oke, kita lihat contohnya bawah. Oke. Nah, nanti kebetulan contohnya belum saya buat ya. Kita sambil belajar nanti ke depan kita mempelajari data yang berkelompok. Ya. Tapi dengan rumus ini mudah, nanti seperti tadi dikelompok-kelompokkan saja, tinggal masuk ke dalam rumus ya. Nanti di dalam praktek statistik kita pelajari ya. Sementara ini teori dulu yang untuk berkelompok. Karena ini panjang nanti. Oke, lanjut. Kita bicara modus. Ya, modus itu adalah nilai pengamatan yang sering muncul. Ya, nilai pengamatan yang sering muncul. Baik itu terhadap data
berkelompok maupun tidak berkelompok. Nah, kalau pengukuran modus kasar atau crude mode itu yang tidak berkelompok, itu gampang saja, ya. Nanti tinggal tadi seluruh pengamatan diurutkan saja datanya, kemudian dari data pengamatan itu mana nilai yang paling sering muncul. Nah, itu modus namanya, ya. Modus. Kemudian kalau data berkelompok itu rumusnya seperti ini, ya. Modusnya, ya. Modus sama dengan batas bawah dari kelas yang mengandung modus. Jadi ketika kita sudah menemukan modus nih, modusnya, nah di bawah modus itulah nanti di selisih frekuensi antara atas dan bawah, Kemudian SA itu selisih frekuensi kelas yang mengandung min dengan frekuensi kelas di atasnya. I-nya interval. Nah, kita lihat contohnya. Nih. Nah, ada data interval, itu frekuensinya 50, intervalnya 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Jadi I-nya itu 5, intervalnya 5. Ayo masuk ke contoh slide berikutnya. Lagi. Ya, ini. Ya. Kalau ada data seperti di slide itu, ya. Kelas yang mengandung min itu adalah 20 sampai 24. Ya. Modusnya, ya. Jadi modus itu yang mengandung modus itu adalah 20, interval 20 sampai 24. Tadi kita sebut modus karena frekuensinya yang paling banyak muncul. Nah, dari 6 kelompok, ternyata yang paling banyak muncul adalah interval 20 sampai 24. Ya. Frekuensinya 18. Nah, kemudian batas bawah nyata dari kelas yang mengandung modus, ya. Batas kelas yang mengandung modus itu ya 19,5. 19,5 itu dari mana? Dari 19 ke 20. Nah, di tengahnya itulah 19,5. Jadi antara batas bawahnya. Kemudian SA-nya, rentang atasnya itu berdasarkan frekuensi, yaitu yang mengandung modus tadi 18 dikurangi frekuensi di atasnya, menjadi 10 SA-nya. SB-nya 18 dikurangi 12. Jadi kalau yang SA-nya itu 18 dikurangi atasnya, nilai frekuensi atasnya, yang SB bawah itu berarti kan 18 dikurangi 12 ketemu 6. Intervalnya 5, tadi 10, 11, 12, 13, 14, 5. Nah, jadi itu dimasukkan rumus saja, ketemulah angka 21,375. Ya. Setelah masuk dalam rumus yang tadi. Nanti dihitung saja. Ya. Ini kebetulan agak susah memasukkan perhitungan di dalam rumus, menulis rumusnya itu ya, karena harus di-copy. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, kita bicara soal varian. Varian itu seperti variasi ya. Nah, varian itu jenis-jenis data ya. Varian. Jenis-jenis data. Varian ataupun standar deviasi merupakan contoh yang umum digunakan untuk ukuran penyebaran. Jadi berapa variannya? Ada data 13678 itu variannya berapa? Kemudian kita juga akan bicara ring, karena ini dua sisi ini
bagian dari ukuran penyebaran ya. Range itu gap, rentang. Kalau kita bicara rentang berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ya. Lanjut. Nah, rumus varian dan standar deviasi itu seperti ada di situ bahwa S2 S kuadrat itu varian ya. S kuadrat itu varian, rumusnya adalah N itu pengamatan, jumlah pengamatan, ya, sademan 1 kali X kuadrat, ya, dikurangi jumlah pengamatan, ya, jumlah pengamatan, atau X1 itu nilai pengamatan, ya. Nilai pengamatan, X-nya adalah rata-rata, N-nya adalah ukuran sampel, atau jumlah yang diamati, jumlah yang diukur. Ya. Tuh. Dibagi N kali N-1. Nah, kita lihat contohnya, slide berikutnya. Ya, misalkan kita punya data 172, 167, 180, terus saja ya. Nah, itu sampai ada 10 pengamatan. 10 pengamatan. Dari 10 pengamatan itu masing-masing punya nilai 172, 170 sampai 170 yang paling bawah itu. Nah, artinya kalau X2 berarti kan 172 kali 172. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini untuk menghitung varian, jadi kita harus membuat tabel seperti ini. Dicari X1 dan X kuadratnya. Ya. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N-nya itu 10, ya. N-nya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu N ya, 10. Nah, kemudian N-1 berarti 9. N-1 9, nanti ini masuk di dalam rumus. Ya. Kita sudah tahu menghitung X1, X2-nya sudah ada di situ. Kemudian kita masuk slide berikutnya. Ya, nah kita hitung berdasarkan rumus-rumus tadi, ya, berdasarkan rumus-rumus tadi. Nah, berdasarkan rumus tadi kita hitung tuh ya. X1-nya kita sudah tahu ya, X1-nya ini adalah 17.100 ya 1.701. Itu X1, X2-nya X kuadratnya 28. Jadi kita masukkan ke sini. Ya. Ini X1-nya 1.701. Ya, kemudian X kuadratnya 1701 dikalikan 2. Kemudian nah, kemudian kita cari X1 kuadrat. Ini X1 kuadratnya 17 ini. Nah, yang X2 ini adalah hasil dari rumus X2 jumlah N kali X2, ketemu angka ini. Ya, ketemu angka 1286. Oke, 1286. Nah, setelah kita ketemu ini, ya, masukkan dalam
lihat standar. Jadi standar deviasinya, ya, standar deviasinya S2-nya ini. Standar deviasi apa? Variannya, ya, masuk ke dalam varian. Jadi dari data-data ini masukkan saja ke sini, ya, masukkan ke rumus yang di atas tadi, ya. Varian sama dengan jumlah n, kan, gitu. Jumlah n kali S2 minus dan seterusnya. Jadi adik-adik tinggal memasukkan ke sini saja. Ini n-nya itu 10, n-nya 10, ya, n-nya 10 kali n minus 1 itu 9. 289613 itu hasil penghitungan yang tadi. Nah, kemudian 2893401 ini X kuadratnya. Nah, dimasukkan dalam rumus ketemulah angka 33,2. Nah, ini varian. Ini varian, ya. Ketemu. Nanti di lab kita praktek. Di jadwal praktek. Nah, nanti untuk UTS, kebetulan kan hari apa tuh UTS, ya? Minggu depan udah UTS. Nah, jadi nanti yang saya masukkan di dalam soal itu yang mudah-mudah saja dulu, min, modus, median, kemudian kuartil, desil, itu ya yang saya masukkan yang mudah. Nanti yang gini-gini harus praktek dulu. Lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian dari varian kita bisa menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Ya, setelah ketemu angka 33 ini diakarkan saja, akar dari 30 5,51. Ketemulah, ya. Nah, mudah kalau standarnya. Yang penting kita bisa menghitung variannya, setelah varian ketemu diakarkan ketemu 5,51. Lanjut. Nah, kita bicara kuartil. Membagi 4 bagian. Ya, kita membagi seperangkat data menjadi 4 bagian. Biasanya disebut kuartil. Ya, kuartet, kuartil, nah, kuarto, kuart itu 4, ya. Nah, makanya ada kelompok penyanyi yang penyanyi atau pelawak 4 orang biasanya kuartet, ya. Bagi 4 yang sama besar, kuartil dinotasikan dengan Q. Ya, kuartil terdiri dari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, kita harus mempertimbangkan banyaknya data N terlebih dahulu. Penghitungan kuartil tergantung dari kondisi banyaknya data tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ada seperangkat data X1 sampai Xn. Dari X1 Xn ini nanti kita bagi kuartil Q1, Q2, Q3. Nah, kita bisa bikin rumus seperti ini kalau kuartil untuk banyaknya data N dan bersifat ganjil, N plus satunya juga tidak habis dibagi 4, artinya masih ada sisa. Nanti kita hitung. Ya. Kalau bilangannya pas habis dibagi 4 mudah, tapi kalau N plus satunya tidak bisa dibagi 4, nanti berlaku rumus ini. Lanjut. Kemudian ini rumus untuk banyaknya data N ganjil dan N1 tidak habis dibagi 4. Ya. Nah, kuartil untuk banyaknya data N genap dan habis dibagi 4 itu rumus seperti ini. Ya. Lanjut.
Sedangkan kuartil untuk banyaknya data N genap dan tidak habis dibagi 4, berlaku ini. Nanti kita coba menghitungnya. Ya. Lanjut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita langsung saja diimplementasikan rumus-rumus itu, nggak perlu dihafal ya. Kita mengimplementasikan rumus itu. Berikut adalah data panjang jalan di sebuah daerah dalam 1 kilometer. Ya. Ada yang 5 kilometer, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 2. Nah, untuk menghitung itu datanya diurutkan dulu. 2, 3, 5, 6, 7 ya. Diurutkan. Setelah diurutkan, kita hitung Q-nya 1. Nah, karena itu kita lihat ada 5 data, maka kita bagi 3 ya. Bagi Q1-nya adalah untuk menghitung Q1-nya data pertama dan kedua 2 plus 3 dibagi 2, ketemu 2,5. Jadi Q pertama itu di antara nilai 2 dan 3. Situ ada Q1. Q1. Nah, untuk Q2-nya itu udah jelas bahwa Q2-nya itu antara kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Itu 5. Nah, sedangkan Q3-nya itu di bagian ujung, yaitu pengamatan terakhir 6 dan 7. Jadi 6 plus 7 bagi 2 itu 6,5. Jadi posisi Q3-nya itu berada di antara 6 dan 7. Q1-nya berada di pengamatan 2 dan 3. Q2-nya ada di 5. Di poin nomor 5. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh soal yang kedua. Ada data seperti itu, kemudian diurutkan dulu, ya. Q1-nya ya, dicari seperti tadi, ya. Q1-nya ya, dicari, kemudian kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pengamatan ya. Kalau Q2-nya kita bisa tentukan ya, di antara di antara 4 pengamatan ke bawah dan pengamatan ke atas, maka bisa kita langsung dihitung 170 plus 170 menjadi 100 dibagi 2 itu. Itu kurang rumusnya ya. Kurang rumusnya itu. 170 plus 171 dibagi 2 harusnya. Bagi 2 ketemu 170,5. Jadi posisi Q2-nya itu di situ. Di antara 170 dan 171 Q2-nya. Kalau kita sudah menentukan Q2-nya udah di situ, maka mudah ya. Mudah. Tengahnya di situ, maka turun ke bawahnya Q1-nya adalah 167, Q3-nya adalah 173. Lanjut. Ya, kita bicara presentil atau present. Itu biasanya kalau kita bicara presentil, itu bicara present itu biasanya semua data dibagi 100 ya. Bagi 100. Nah, biasanya kita bicara yang lebih besar ya, lebih besar dari sekian, lebih kecil dari sekian, itu biasanya presentil. Nah, ini menjadi catatan nanti akan
akan keluar menghitung presentil di dalam UTS. Selain menghitung min modus ya. Ini nanti dipelajari, nanti akan keluar UAS tapi menghitung ya. Menghitung sekelompok data presentilnya berapa ya. Contohnya seperti ini. Ada data berurutan ya. Tadinya enggak berurutan, sekarang sudah diurutkan ya. Presentil ke-20. Misalkan ada data, hitunglah presentil ke-20. Nah, jadi presentil ke-20 itu rumusnya ya 20 plus 1 dibagi 100 kali 100% ya. Atau 100 dibagi 21 ketemu 4,2. Nah, setelah ketemu posisi ke-20, maka masukkan saja ya, masukkan saja bahwa X4 jadi pengamatan keempat itu kan 4,2. Jadi yang dipakai yang pengamatan keempat nanti duanya sebagai apa? Perhitungan tambahan. Ya, seperti ini bahwa X4-nya itu 78 plus 0,2 itu adalah tadi sisa dari 402 diambil 4 ya. Diambil 4 sisa 02 maka 78 plus 02 kali ya, kali SA. SA itu apa atasnya? SA. Jadi 80 dikurangi 78. Kan posisi presentil ke-20-nya tadi kan keempat, 78 itu pengamatan nilai ke-78. Kemudian SA-nya berarti pengamatan di atasnya 80. 80 dikurangi posisi presentil tadi 78 jadi 2. 278 plus ya, plus 0,2 kali 2 0,4. Ketemulah 78,4. Jadi presentil ke-20 itu adalah 78,4. Ya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kalau kita menghitung presentil ke-30, maka rumusnya adalah ini salah, harusnya 30 plus 1, bukan 20 plus 1 ya. Harusnya 30 itu artinya bukan 20 plus 1, tapi 30 plus 1 kali 100%. Temulah 6,3. Nah, setelah kita ketemu 6,3, maka kita masukkan saja X6, jadi yang 6 tadi, pengamatan ke-6 itu berapa? Kita lihat data yang sebelumnya. Pengamatan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. 81. Jadi pengamatan ke-6 itu 81. Ya. Plus 0,3 itu yang sisa tadi, 0,3. 6,3 diambil 6 masih 0,3, masukkan ke sini. Kali. Nah, kalau kita lihat datanya itu kan 81 di atasnya 82. Ya, jadi nanti ini dimasukkan ke rumus yang tadi ya. 80 ini juga salah nih. Harusnya nih salah tulis, maaf. Ya. Coba datanya 6 ke 7 apa? 1 2 3 4 5 6. 81. 8 harusnya 1 ya. Ini salah tulis nih. Bukan 81 dikurangi 81. Ini salah nih ya. Salah itu. Kan di atasnya 81 82 ya. Di atasnya 81 82. Nah, jadi 81 dikurangi 82 minus 1 gitu. Sama dengan 0. Jadi 81 plus 0 ya semua 81.
Jadi persentil ke-30 itu adalah nilainya 81 ya. Ini mohon maaf nih, ini salah ngetik ya. Salah ngetik. Nanti diganti saja, yang 20 itu diganti 30. Lanjut. Kemudian desil. Desil itu adalah istilah yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian, desimal ya. Desi. Kalau presentil di data menjadi 10, kalau desil menjadi 5. Menjadi 10 data. Nah, sehingga nanti pembaginya adalah 10. Jadi setiap data per 10, kalau yang tadi seper 100. Nah, jadi mirip sama ya. Hanya bedanya ini pembaginya 10 ya. Kalau yang presentil pembaginya 100, tapi rumusnya sama aja. Lanjut. Ya, ini bedanya. Jadi kalau desil pembagiannya jadi 10 bagian, kalau presentil 100 bagian. Rumusnya, slide berikutnya. Ya, ini jadi sebenarnya mirip-mirip dengan rumus yang presentil ya. Bedanya hanya dibagi 10 ya. Yang ini bagi 100. Yang presentil 100, yang desi bagi 10. Lanjut. Nah, ini contoh penghitungannya, ada data 2, 3, 4, 5, 22. Nah, ini diurutin dulu. Biasa, kalau kita punya data data kasar diurutin dulu ya. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita lihat berapa sih N-nya. Ternyata N-nya adalah 12. Nah, selanjutnya gunakan rumus letak desilnya dengan interval 3. Dengan I-nya 3. Nah, jadi kita hitung ya desinya 3 kali N-nya 12 plus 1 bagi 10. Ya. 3 kali 13, 39 dibagi 10 ketemu 3,9. Nah, setelah ketemu 3,9 kita langkah berikutnya, slide berikutnya. Nah, dari 3,9 itu kita pakai yang 3-nya. Jadi yang kelebihan 0,9. Jadi yang kita lihat adalah data ketiga. Data ketiga yang tadi, coba slide kembali ke data yang sebelumnya. Itu sudah ada, maaf, balik lagi. Nah, datanya sudah saya copy yang di atas ya 22, 23, 4, 44. Jadi data yang ketiga itu nilai poinnya 2. 2 ya. 2. Nah. Kemudian berapakah sih desil yang ketiganya? Nah, untuk menentukan data desil ketiga gunakan rumus berikut. Ya, kita sudah punya nilai yang pengamatan ketiga itu adalah 2, maka kita bisa kelebihan sisa letak ketiga data keempat. Ya. Antara data keempat dikurangi data ketiga. SA berarti. Masukkan ke rumus, yang tadi rumusnya bahwa 2 plus 0,9 itu adalah sisa, yang di atas tadi, sisa. Kemudian pengamatan ke-2 itu nilainya 2, pengamatan berikutnya adalah 3, jadi 3 dikurangi 2. 0,9 kali 1, ya, ketemulah angka 2,9. Jadi desilnya ketiganya adalah 2,9. Nah, itu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita ngebut saja. Nanti pas praktek kita belajar menghitung, tapi yang tidak rumit-rumit begini bisa kita hitung. Nanti pas praktek baru kita benar-benar latihan exercise yang betul. Nah, yang modus, median, min itu kan sederhana. Nah, itu nanti adik sudah boleh di UTS bisa menghitung ya. Ini soalnya nanti keluar.
UTS sudah saya buat. Kemudian menghitung jadi modus, min, median itu adik-adik pelajari karena itu nanti akan menjadi bagian soal UTS ya. Dan kuartil ya. Kuartil nanti tolong dihitung. Kira-kira itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada kisi-kisi tadi udah saya kasih tahu ya. Jadi konsep min, modus, median, menghitung min, menghitung modus, menghitung median, menghitung kuartil ya. Kuartil. Bapak izin tanya, untuk materi ini yang tendensi ini, apakah ada resume materi Pak atau tidak? Resume materi bentuknya apa? Semacam ini Pak, rangkuman gitu dari Bapak. Nggak ada ya, ini aja. Kan sebenarnya kalau kita bicara bicara PPT ini kan sebenarnya rangkuman udah. Rangkuman jadi ini kan sudah justru malah sudah sampai contoh-contohnya ya, udah detailnya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, ini konsep konsep dasar banget lah. Yang tadi yang saya bilang min modus itu kan biasa. Min modus median itu harus bisa menghitung, itu mudah banget. Ya. Terus tadi keluar ya. Soalnya keluar tolong dilihat bentuknya bukan konsep saja. Ini apa min enggak, tapi ada sederet data, tolong dong dihitung minnya, mediannya, modusnya, ya. Oke, ada lagi. Soal statistik yang dari saya ini ada 8. 8 itu konsep definisi, konsep pengertian itu 3. Ya, 3. Yang 5 adalah menghitung ya. Menghitung, tapi tadi yang sederhana. Mudah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mungkin